Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah ini. Dan tentu saja untuk mata kuliah ini akan ada beberapa orang dosen yang menjadi tim daripada mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini. Salah satunya adalah saya tentunya, Desi Mardia. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan ketika kita akan memulai perkuliahan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan regulasi dalam perkuliahan. Barangkali Anda semua sudah mengetahui bahwa di setiap perkuliahan maka regulasi ini pasti akan selalu disampaikan. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan tata tertib dalam perkuliahan, kemudian mengenai aturan-aturan yang harus diketahui oleh mahasiswa, baik berupa jumlah pertemuan yang harus selalu untuk hadir, kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan juga ujian-ujian yang juga harus selalu diikuti. Nantinya akan ada juga aturan-aturan dalam proses penilaian tersebut. Nantinya ini bisa dilihat lebih lanjut pada RPS atau silabus yang akan saya berikan melalui e-learning. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan di sini adalah mengenai gambaran secara keseluruhan dari mata kuliah ini. Mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini sesungguhnya sebuah mata kuliah yang barangkali sudah tidak asing lagi bagi Ananda semua. Kenapa? Karena mata kuliah ini, metode penelitian kuantitatif ini barangkali juga sudah pernah dipelajari ketika masih di SMA, atau misalnya ketika kita belajar semester yang lalu tentang statistik, maka sedikit banyak itu sudah mengarah atau menjurus pada sebagian dari metode penelitian kuantitatif. Apa yang dikatakan dengan metode kuantitatif? Yang pertama, mengenai angka, betul. Kemudian mengenai cara, iya. Kemudian mengenai apa lagi? Mengenai ada masalahnya, iya. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita amati, metode kuantitatif itu sebenarnya adalah suatu cara untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih menitik beratkan pada angka. Contohnya adalah tadi ketika kita misalnya mempelajari tentang karakteristik jenis, misalnya ada satunya eksperimen, survei dan segala macamnya, itu juga menekankan pada angka. Misalnya ketika kita mau meneliti tentang pilkada, nah dalam pilkada itu ingin melihat bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pilkada tersebut, apakah tinggi atau rendah. Nah dalam hal ini dalam penelitian kuantitatif orang cenderung untuk melihatnya atau menitik beratkannya pada angka-angka. Karena apa? Karena dalam penelitian kuantitatif ini nanti akan ada variabel-variabel tertentu untuk melihat keikutsertaan ini, tinggi atau rendah tersebut. Apa variabelnya? Nah, tadi dalam rangkuman pertemuan tadi ada saya sebutkan tentang variabel. Bisa jadi variabelnya itu adalah tingkat sosial ekonomi misalnya. Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang bagaimana sehingga dia ikut berpartisipasi yang tinggi ketika dalam pilkada. Nah, ketika variabel ini ketika mata kuliah statistik dulu kita sudah mencoba untuk mempelajari juga. Selanjutnya adalah penelitian tentang corona misalnya. Nah, dalam penelitian corona ini untuk mengetahui seberapa tinggi seberapa meningkatnya jumlah penderita corona dalam suatu wilayah, maka bisa dilihat dari variabel tertentu. Salah satunya dari pengetahuan masyarakat. Nah, tinggi atau rendah tadi secara otomatis juga lebih menunjukkan pada angka. Selanjutnya
kita juga akan berbicara tentang keseluruhan materi yang akan disampaikan yang akan dipelajari pada semester ini. Yang pertama, tentu saja tadi pengenalan sudah, yang kemudian kita akan berbicara tentang manusia, ilmu, dan kebenaran. Selain daripada itu, nanti dalam mata kuliah ini akan diperkenalkan juga tentang hakikat, fungsi, dan beberapa pendekatan dalam penelitian. Selanjutnya, kita juga akan berbicara tentang karakteristik dan jenis penelitian kuantitatif. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini tentu saja ada beberapa jenis dan juga ada karakteristik tertentu yang cukup berbeda dengan metode penelitian kualitatif. Nah, di dalam pertemuan tersebut, ketiga itu nanti kita akan berbicara banyak mengenai materi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang rancangan penelitian eksperimen. Selanjutnya juga akan berbicara tentang rancangan penelitian ex post facto. Nanti kita juga akan berbicara tentang rancangan penelitian tindakan kelas atau yang kita kenal dengan istilah PTK. Berbicara tentang materi selanjutnya, maka kita akan menyinggung tentang manusia, ilmu, dan kebenaran. Nah, materi tentang manusia, ilmu, dan kebenaran ini sedikit akan saya coba jelaskan, tetapi untuk pendalaman bisa dibaca referensi-referensi lainnya yang barangkali nanti bisa dilihat pada RPS atau silabus yang saya berikan. Nah, apa yang dikatakan dengan manusia? Kita otomatis pasti mengetahui apa yang dikatakan dengan manusia. Ya, manusia itu berbeda dengan hewan. Kenapa? Karena manusia dilengkapi dengan akal sebagai pembeda dia dengan hewan. Ya, di samping manusia itu memiliki perasaan, dia juga memiliki akal. Nah, apa yang dikatakan dengan ilmu? Kalau ilmu saya kira kita sudah paham juga karena dari semester 1 dalam mata kuliah dasar itu sudah disampaikan apa yang dikatakan dengan ilmu. Ya, secara sederhana memang benar bahwa ilmu itu adalah ya segala sesuatu yang diperoleh dengan secara logis, kemudian secara empiris, dan juga menggunakan metodologi secara metodis. Jadi sesuatu yang didapatkan dengan logik, kemudian ada empiris dan ada metodenya, maka itu bisa merupakan sebuah ilmu itu secara sederhana. Kemudian apa yang dikatakan dengan kebenaran? Kebenaran itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat relatif. Nah, manusia sebagai makhluk yang berakal tadi yang diberikan, yang memiliki kemampuan dengan akalnya itu untuk mencari ilmu, maka dengan hal itu dia akan memecahkan sebuah masalah dalam menemukan sesuatu yang baru dan juga untuk dalam rangka menemukan kebenaran. Selanjutnya kita akan berbicara tentang rancangan penelitian evaluatif. Nah, kemudian minggu selanjutnya juga kita akan bicarakan tentang masalah penelitian. Kemudian kita juga akan berbicara tentang variabel di dalam penelitian. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang penggunaan landasan teori dan kerangka berpikir. Selanjutnya juga kita akan berbicara tentang hipotesis penelitian. Nah, kira-kira apa yang kita pahami tentang hipotesis dan segala macamnya itu, maka nanti kita akan dalami dalam pertemuan ini. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang populasi dan sampel. Selanjutnya kita akan berbicara tentang teknik pengumpulan data. Kemudian kita akan juga berbicara tentang teknik analisa data. Dan terakhir, ujung daripada perkuliahan ini adalah akan dirancang atau dibuat sebuah proposal penelitian kuantitatif yang tentunya memahami, mendalami
tentang masalah penelitiannya, kemudian ya sesuai dengan prosedur yang sudah kita pelajari dari awal hingga pertemuan ke-15-nya. Nah, itu kira-kira rangkuman secara keseluruhan perkuliahan kita pada 1 semester ini. Saya kira demikian saja pertemuan kita kali ini. Untuk pendalaman materi nanti bisa dibaca buku referensi-referensi yang sudah diberikan dalam RPS dan silabus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.